Kemudian yang terakhir, ini hadis pernah antum dengar insyaallah ya, di tempat ini atau di kajian yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara yang kalau kalian mendapatkan bala, ketemu 5 perkara ini, hidup kalian akan menderita. Dan aku berdoa semoga kalian tidak ketemu dengan 5 perkara. Yang pertama, tidaklah lam tadharil fahisyatu fi qaumin, tidaklah sebuah perbuatan keji, zina, LGBT dan yang semisalnya itu muncul di satu kaum, lalu mereka mengumumkannya, melainkan Allah akan tebarkan di tempat itu wabah penyakit yang belum ada di umat-umat sebelumnya. Dan kita tahu sekarang itu banyak sekali penyakit yang baru, ditemukan penyakit ini. Apa penyebabnya? Nabi sudah sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, walam yanqusu al-mikyala wal mizan. Tidaklah masyarakat itu melakukan kecurangan. Yang bentuk kecurangan itu boleh jadi di sini disebutkan mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Apa hukuman dari Allah? Illa ukhidhu. Hukuman dari Allah, mereka akan dikasih paceklik sama Allah. Wa syiddatil mu'nah. Harga-harga yang melonjak tinggi. Tambah satu lagi, wa jauris sultan. Dikasih pemimpin yang zalim. Lalu kita mengatakan harga tinggi ini karena pemimpinnya zalim. Padahal jelas Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa tatkala masyarakat melakukan kecurangan dalam muamalah mereka, mereka menipu orang lain, mereka mengurangi timbangan, mengurangi takaran, dan kalau kita lihat penipuan di tempat ini jemaah, di negeri kita, jangan ditanya. Apa hukumannya? Tadi dikasih paceklik atau dan juga barang-barang melonjak tinggi, dan yang ketiga dikasih pemimpin yang biasanya dalam kesulitan akan ada solusi. Ketika antum kesulitan ekonomi, siapa yang datang kepada antum? Pinjol. Butuh bantuan pahlawan. Mereka penyebab terjadinya bala ini. Lalu antum melakukan riba. Mereka penyebab bala itu. Lalu antum berpikir solusi. Gimana? Darurat. Tidak mungkin lagi. Apanya tidak mungkin? Orang waktu tadi Ustaz cerita di Baghdad makan bangkai. Itu makan. Antum ini urusan motor. Kenapa antum ganti motor baru? Iya, Ustaz gengsi kalau pakai. Akhirnya riba lagi. Sampai ada istilah yang mengatakan nggak mungkin bisa punya mobil, nggak mungkin bisa punya rumah kalau tidak riba. Nyicil nggak apa-apa, Jam. Yang nggak boleh riba. Nyicil itu nggak apa-apa. Yang penting nggak riba. Tapi jangan seneng-seneng antum nyicil. Karena nyicil itu artinya berhutang. Dan hutang itu hammun bil laili wa dhullun bin nahar. Hutang itu kegundahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Antum kalau siang ketemu yang minjemin uang sama antum, langsung kabur antum. Malu antum. Malam nggak bisa tidur, maka hindarin semua itu. Jadi solusinya kembali kepada Allah, melihat kepada yang di bawah, hargai nikmat-nikmat Allah tadi. Kalau sudah dikatakan antum jangan beli plastik, udah plastik taruh di kantong antum. Setiap mau belanja plastik enggak punya anak. Iya, ini menjadi solusi buat kita semua, dan jangan boros-boros. Belilah yang antum butuhkan. Kalau antum masih ragu butuh tidak butuh, antum tunggu sepekan. Antum lihat, karena kadangkala ada yang namanya hasrat instan. Hasrat instan itu hasratnya anak-anak. Anak punya anak Yusuf, ada Yusuf, Ijlis ya Yusuf. Dari rumah
kakeknya ke sini, itu dia punya 5 hasrat. Lewat, Mbak, beli es. Enggak usah. Minum di rumah aja. Nanti sampai tengah jalan ada ayam. Bapak, ayam aja. Terus setiap beberapa jarak itu, keinginannya berubah-ubah. Coba. Sampai rumah, lupa dengan semua keinginan dia. Dan boleh jadi sebagian kita, keinginannya seperti itu. Dia melihat marketplace, bagus ini kayaknya. Masukkan keranjang. Jangan langsung beli. Masukkan keranjang. Ana pernah masukkan keranjang sesuatu, sampai 1 bulan belum dibeli. Itu menunjukkan nggak butuh. Kalau butuh, kita kan balik. Itu manusia seperti itu. Maka ketika antum mau beli sesuatu, antum simpen dulu dalam pikiran antum, coba ana butuh atau tidak. Kalau ternyata setelah berapa hari hilang hasratnya, ya nggak usah. Dan terus beristighfar dan bertobat kepada Allah SWT. Barakallahu fiik, itu yang dapat ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.